teman-teman semua, kembali lagi di sini bersama saya yaitu Desi Lestari, yang mana saya dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Desi Lestari, lalu ada teman saya, ada Arif Saifuddin, ada Ahmad Zaini, yang mana di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang tugas kita mengenai silogisme kategoris, lalu ada silogisme hipotesis. Nah, di sini sedikit penghantar untuk teman-teman semua mengenai silogisme. Silogisme adalah kesimpulan atau penyimpulan yang ditarik dari dua keputusan atau dua premis. Nah, silogisme keputusan berhubungan erat dengan premis. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulan pun akan benar. Lalu di sini ada silogisme kategoris yang mempunyai arti yang berarti silogisme kategoris yang terdiri atas 3 premis kategoris yang saling berkaitan, 2 menjadi dasar penyimpulan dan 1 menjadi kesimpulan yang ditarik. Nah, ada rumus-rumusnya, yaitu ada S, ada P, dan ada M, yang mana S ini adalah kesimpulan yang ditarik dari term minor, lalu P kesimpulan yang ditarik dari term mayor, dan M ini adalah term pembanding. Contohnya, misal semua burung bersayap, semua elang adalah burung, maka semua elang bersayap. Seperti itu. Jadi semua burung adalah M, term pembanding, lalu bersayap itu menjadi P. Dan semua elang menjadi S, adalah burung menjadi P. Maka semua elang S dan bersayap ini adalah P. Gitu ya, teman-teman. Nah, agar lebih paham lagi mengenai contoh ini, kita kembalikan kepada hukum. Ada 4 hukum silogisme kategoris. Yang satu, tidak boleh menggunakan lebih atau kurang dari 3 term. Jadi harus ada 3 term itu. Lalu yang kedua ada term M. Tidak boleh, M ini tidak boleh masuk kepada kesimpulan. Jadi M itu nggak boleh. Maka semua burung adalah burung. Gitu. Jadi term M nggak boleh masuk kepada kesimpulan. Jadi yang masuk kepada kesimpulan itu S dan P. Subjek dan predikatnya yang masuk kepada kesimpulan. Lalu yang ketiga, hukum yang ketiga itu ada term S dan P dalam kesimpulan tidak boleh lebih luas daripada premis-premisnya. Jadi nggak boleh luas kata-katanya, cukup singkat, jelas, dan singkat, padat, dan jelas, seperti itu ya, kata orang-orang seperti itu. Lalu yang keempat, hukum yang keempat itu termasuk M harus 1 kali universal. Misalkan tadi kan M-nya itu semua burung, maka M kedua pun adalah semua burung. Tidak boleh misalkan yang pertama semua burung, lalu term yang kedua semua makhluk, atau semua manusia, atau semua buku, atau semua hewan. Jadi nggak boleh. Jadi kalau misalkan term yang pertama menggunakan kata burung, maka yang kedua pun harus menggunakan kata burung juga. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Saifuddin ingin menjelaskan apa itu silogisme, baik kategorik maupun hipotetik. Silogisme kategorik adalah suatu penarikan kesimpulan yang diperoleh dari 2 premis baik mayor maupun minor. Contohnya, semua elang, atau kita yang ambil yang gampangnya aja, semua hewan berkaki 4. Burung elang adalah hewan. Nah, kesimpulannya itu burung elang berkaki 4. Karena di dalam silogisme kategorik, term antara, yaitu di dalam contoh ini term antaranya itu semua hewan
dan adalah hewan, harus kita coret, harus kita buang. Kita sisakan subjek dan predikat. Jadi kesimpulannya elang berkaki 4. Nah, kemudian silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah silogisme atau penarikan kesimpulan yang kita peroleh dari dua premis yang berbeda. Nah, di dalam premis ini terdapat anteseden dan konsekuen. Anteseden sih apa itu anteseden? Anteseden adalah penyebab, sedangkan konsekuen itu adalah konsekuensi atau akibatnya dari penyebab itu. Nah, silogisme hipotesis ini bercirikan dengan pengandaian-pengandaian. Misalkan contoh, jika hari ini hujan, maka jalanan banjir. Jika jalanan banjir, maka terjadi kemacetan. Nah, berarti kesimpulannya jika hari ini hujan, maka terjadi kemacetan. Nah, berdasarkan rumusannya, silogisme hipotesis ini yaitu jika P maka Q, jika Q maka R, kesimpulannya jika P maka R. Jadi dicoret, itu yang samanya tetap dicoret. Kalau yang di kategorik tadi yang M atau term antara yang dicoret, sedangkan yang di dalam silogisme hipotesis yang dicoret yaitu dengan lambang Q. Kita coret, kita buang. Kita sisakan yang P dan yang R. Jadi jika P maka R. Jadi demikianlah pengertian silogisme, yaitu penarikan kesimpulan dari dua buah premis, baik premis mayor maupun premis minor, dengan menghilangkan baik term antara maupun dengan dengan lambang Q tadi. Begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu silogisme, disjungtif, dan dilema. Yang pertama, silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya terdiri dari keputusan disjungtif. Keputusan disjungtif itu apa? Keputusan disjungtif adalah sebuah keputusan yang di dalamnya terkandung suatu pilihan antara dua atau lebih kemungkinan, yang mana nanti menunjukkan kepada apa yang disebut sebuah alternatif atau jalan lain. Nah, disjungtif bisa dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, disjungtif dalam arti sempit. Nah, yang kedua, disjungtif dalam arti luas. Disjungtif dalam arti sempit adalah hanya mengandung dua kemungkinan, tidak lebih dan tidak kurang, dan keduanya tidak dapat bersamaan. Contoh, dia masuk atau tidak masuk, maka pilihannya hanya dua. Jika dia masuk, berarti dia tidak masuk. Jika dia tidak masuk, maka dia tidak masuk. Contoh lainnya, dia lulus atau tidak lulus. Jika dia lulus, maka dia tidak lulus. Nah, keduanya tidak dapat bersamaan. Dia lulus sekaligus tidak lulus, tidak bisa. Nah, selanjutnya disjungtif dalam arti luas berbeda dengan disjungtif dalam arti sempit. Dalam arti luas, pilihannya bisa dua, bahkan ada alternatif lain. Contoh, dia yang pergi atau saya yang pergi. Pilihannya bisa dia yang pergi atau saya yang pergi. Alternatif lainnya, kita bisa sama-sama pergi. Selanjutnya mengenai dilema. Apa itu dilema? Dilema adalah semacam pembuktian yang di dalamnya terdiri dari dua atau lebih putusan disjungtif atau ditarik untuk ditarik kesimpulan yang sama. Nah, dilema ini terkadang konsekuensinya memungkinkan sama yang berat. Konklusi yang diambil selalu tidak menyenangkan. Nah, biasanya dalam debat dilema ini digunakan untuk menjatuhkan sang lawan. Misal, jika saya jujur, saya akan dibenci si A. Baik,
Cukup sekian dari kita materi tentang silogisme, kategoris, dan hipotesis. Semoga nyampe ya dengan apa yang kita jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.